Shalom, salam damai. Kita baca dari Injil Markus bab 1 dengan judul Pencobaan di Padang Gurun. Segera sesudah itu, Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu, ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Demikianlah sabda Tuhan. Ini perikop yang singkat, hanya 2 ayat. Di sini diberitakan bagaimana Yesus setelah dibaptis lalu pergi ke padang gurun untuk dicobai, ya, untuk diuji kemanusiaannya, ya. Diuji. Karena Tuhan menjadi manusia, makanya manusia itu kan bisa diuji. Ya, punya hawa nafsu, punya keinginan. Nah, tapi karena Yesus adalah 100% juga Tuhan, maka Yesus bisa lulus ujian. Di padang gurun ini kering kerontang. Yang ada hanya hawa panas, debu. Ya, mungkin ada sedikit hewan-hewan liar. Bagaimana Tuhan Yesus bisa bertahan selama 40 hari di padang gurun? Orang yang skeptis akan bilang, gak mungkin. Gak mungkin orang tidak makan selama 40 hari, tidak minum selama 40 hari. Nanti dulu. Lihat ini. Malaikat-malaikat melayani dia. Oke. Melayani yang bagaimana? Malaikat itu dari Tuhan. Kemampuan, kekuasaan ilahi, kekuasaan Tuhan. Tuhan bisa melakukan apa saja. Jadi kita percaya kepada Tuhan. Tuhan menyediakan. Sebelumnya di zaman Perjanjian Lama itu kan juga Elia juga disediakan makanan oleh malaikat, ya. Disediakan roti, lalu ada dagingnya. Itu malaikat yang menyediakan. Tapi saya tidak bilang bahwa Yesus makan, tidak. Saya hanya melihat ini. Malaikat-malaikat melayani dia. Bisa juga menguatkan Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus itu 100% Tuhan. Bisa apa saja. Ya, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Ya, Tuhan bisa mengubah air menjadi anggur. Kalau mau, Tuhan Yesus juga bisa mengubah batu menjadi roti. Bukankah itu yang dicoba oleh iblis? Hei Yesus, engkau anak Tuhan, ubahlah batu itu menjadi roti. Ya benar kan? Iblis itu ternyata jujur loh. Iblis itu kenal siapa Yesus, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, bisa ngubah batu menjadi roti. Tapi kembali lagi, Yesus gak bisa dipermainkan oleh iblis. Yesus tidak bisa dipermainkan oleh manusia-manusia di dunia ini, ya, yang mencobai Tuhan Yesus. Dibilang, kalau engkau Tuhan, turunlah dari salib itu, maka kami akan percaya. Ndobos, ya, atau omong kosong. Sudah ada banyak mukjizat tapi mereka tetap tidak percaya. Untuk apa Yesus turun dari salib? Supaya mereka percaya. Meskipun Yesus turun dari salib, mereka tetap tidak akan percaya. Malah mereka makin dongkol, makin keki. Wah, ternyata memang Yesus adalah Tuhan. Tetapi mereka tidak mau mengikuti Yesus tetap. Karena apa? Karena iblis. Iblis itu tahu Yesus adalah Tuhan, tetapi iblis tidak mau bergabung dengan Tuhan, tidak mau menyembah Tuhan. Itu di dunia ini juga manusia yang tidak mau mengakui kebenaran, mereka itu adalah iblis, pengikut iblis. Setan, iblis, dan pengikutnya itu mereka itu. Mereka tahu yang benar, tapi tidak mau mengikuti yang benar. Bahkan mereka merubah-rubah kebenaran, ya, lalu mengklaimnya sebagai yang asli. Itu dia. Jadi jangan mencobai Tuhanmu. Yesus katakan kepada iblis, hei iblis, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Ya. Dicobai oleh iblis, ya.
tapi karena Yesus juga adalah Tuhan, dilindungi ya, mendapat kekuatan. Demikian juga kita ya. Kalau kita mengakui Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus, melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan, kita juga dapat bantuan dari malaikat-malaikat ini. Itu pasti. Selagi kita masih hidup di dunia ini, pasti dapat mendapatkan bantuan dari malaikat-malaikat. Kalau kita tidak mendapatkan bantuan, ya mungkin kita saatnya sudah kembali kepada Tuhan, hidup di surga. Ya, itu artinya malaikat-malaikat mengangkat kita, ya, menjemput kita. Kita mati, kita diubah dari tubuh fisik ke tubuh surgawi. Kita masuk ke rumahnya Tuhan Yesus, ketemu Tuhan Yesus. Itu. Bagi saudara yang punya pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Boleh juga di share kepada mereka yang perlu. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari Injil Markus. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.